Ibu Vicky dan Pak Samuel sangat senang tiba-tiba ada bersama kami. Ya. Surprise. Memang sangat senang. Anything surprise itu sangat senang. Saudara-saudara, akhir bulan Februari minggu pertama dari Maret itu ada cucu keponakan Ibu Ruth yang menikah di Sydney. Ya, dia merencanakan agar banyak saudara-saudara dan famili yang dari pihak lelaki pihaknya untuk datang ke berpesta di sini. Tetapi waktu mereka apply untuk masuk visa di sini, untuk masuk visa banyak yang tertolak. Gimana nih? Ya, mereka tertolak visanya, nggak bisa masuk. Mereka sudah happy kita akan ke sana, tapi tidak. Ada beberapa yang menelpon karena famili saya menulis surat. Ada beberapa yang diterima kembali lagi. Tapi waktu yang tertolak itu tidak bisa datang. Ada yang nangis. Aduh, kayak rasa tertolak gitu. Menyesal, sudah siap-siap meskipun mungkin tiket belum dibeli. Sudah bayangkan bagusnya Sydney, bagusnya pesta. Ya, sedih banget mereka. Ya, itu hanya ditolak oleh pemerintahan Australia, wakilnya yang ada di Jakarta atau di Dili, Pulau Timur. Itu saja sudah kayak dunia udah mau kiamat rasanya. Ya, sedih benar nih kalau orang yang pernah mengalami tertolak, sedih banget kan? Ya, jadi kalau kita yang sudah masuk di Australia, kita harus bersyukur. Ingat loh, orang bersyukur loh, Australia ini tidak gampang, tidak banyak orang boleh masuk ke Australia. Nah, hari ini kenapa saya ingin bagikan kisah itu dengan apa yang saya bagikan adalah ada 5 macam jenis orang atau 5 macam yang tidak bisa masuk surga. Ada 5 macam jenis orang yang tidak bisa masuk surga. Waktu mereka ditelepon bahwa kamu kurang laporan perusahaanmu, kamu kurang laporan keuangan bankmu, mereka cepat itu kayak cepat sekali balas untuk supaya bisa dapat visa. Ya, ada yang bilang paspormu sudah tidak berlaku, sudah hampir mati, jadi hanya peraturannya harus 6 bulan baru boleh masuk dapat visa. Wah, cepat itu kayak kilot kayak imigrasi untuk pergi ganti paspor. Dan saya harap hari ini apa yang saya akan bagikan ini jangan main-main. Karena berbicara tentang masuk surga atau masuk neraka itu bukan kayak orang bilang masuk Australia. Kalau Australia nggak masuk ya kita ke Singapura atau ke Jepang, ya benar kan? Tapi kalau ini sudah tidak bisa masuk, tidak ada jalan keluar. Naik banding juga tidak bisa, sogok pun tidak bisa, semuanya tidak bisa. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita akan dilemparkan ke neraka yang berapi-api. Itulah kematian yang kedua. Mari kita baca. Yang pertama, semua mau dengar ya? 55 ya. Yang pertama, supaya hari ini jangan kita jadi orang yang jenis itu. Oke. Ini kita baca di Wahyu 21. Ya, Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Evi, saya ulang-ulang supaya kita nangkap ya. Karena kalau tertolak, meskipun bilang Om Sam itu gembala kita, Om Sam sendiri bilang, Om Sam nggak bisa tolong. Ya, ayat 7 katakan barang siapa menang, tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunnah, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudara, wahyu bagian akhir ini adalah masa depan kita semua orang percaya. Ini adalah gambaran yang Tuhan berikan kepada Yohanes untuk supaya Yohanes bisa sampaikan kepada jemaat yang ada di 7 kota di Turki pada waktu itu, dan dikatakan diteruskan sampai saat ini, dicatat dalam Alkitab bahwa ini adalah destiny kekal kita. Yang satu adalah surga kekal bersama-sama dengan Allah. Tadi ayat 7 katakan dia adalah terang, kita akan berhak bersama-sama dengan dia. Yang satu ini adalah kematian, kedua tempatnya adalah lautan api dan belerang. Saudara-saudara, tentu di sini saya berkhotbah, saya rindu respons kita dari 55 adalah satu kata yang disebut bertobat. Termasuk saya, kata bertobat. Kalau kita adalah pribadi demikian, kita bertobat. Yang tadi dikatakan adalah orang-orang yang disebut di sini. Ini yang pertama ini ya, ini kita mengenai ini. Yang kedua ada berikutnya lagi kita baca, adalah orang-orang penakut. Ya, orang penakut itu orang yang tidak berani mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia takut karena mungkin bisnisnya didorong oleh orang pemimpin beragama lain. Dia takut mengaku, ya. Dan berikutnya adalah orang-orang yang tidak percaya. Yang pertama adalah orang-orang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya itu berarti begini, dia sudah tahu, ya sudah dengar, tetapi di dalam hatinya dia mengambil keputusan untuk tidak mau percaya kepada berita yang Tuhan sampaikan atau hamba-hamba Tuhan sampaikan. Tidak percaya. Dan itu adalah sesuatu yang banyak terjadi di muka bumi. Saya sering menginjil, banyak orang selalu dengan terang-terangan, saya tidak percaya karena ini agama saya lain, atau ini nenek moyang kita punya kepercayaan lain, jadi macam-macam. Tapi di sini yang kita harus sadar sini, yaitu bahwa kalau kita tidak percaya, maka tempat kita adalah belerang yang bernyala-nyala. Loh, Tuhan ini kok sadis banget ya, kok ciptakan belerang api, lautan api, ya. Ingat loh, Tuhan itu penuh kasih, tetapi Tuhan itu kudus, dan Tuhan itu adil. Kalau seumpama negara Australia ini tidak ada polisi, tidak ada hakim, tidak ada pengadilan, tidak ada penjara, kira-kira jadi apa di sini? Kacau bukan? Ya, dan itu tidak benar. Pemerintah saja punya keadilan, apalagi Tuhan. Tuhan itu berulang-ulang mengingatkan manusia supaya jangan sampai memilih yang itu. Ingat loh, Tuhan tidak melemparkan kita karena kita tidak memilih. Pilihan itu ada di tangan kita setiap hari. Pilihan ada di kita punya hati dan pikiran kita. Oleh karena itu hari ini ya, kita ini jangan sampai menjadi pribadi yang tidak percaya, ya. Dan di sini juga orang-orang keji.
Orang-orang keji seperti siapa? Mungkin Hitler, ya, pembunuh-pembunuh yang kita tahu, yang ini ya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, ya, orang-orang yang menjualkan dirinya, ya, tukang sihir berarti yang selalu mau yang gelap-gelap, dunia gelap, ya, penyembah berhala, berarti yang tidak menyembah Tuhan tapi menyembah segala macam dewa, segala macam patung, segala macam kelenteng, apa saja yang tidak ada di dalam Tuhan pencipta, maka itu disebut penyembah berhala. Semua pendusta, ya, pendusta. Jadi jangan ada kata dusta dalam hidup kita. Itu adalah orang-orang yang dikategorikan akan masuk ke sana. Tapi Om Sam, kita tidak begitu, Om Sam. Kita sudah ke gereja. Jadi bagaimana ya? Ini. Yang kedua adalah di sini orang-orang, ya, yang menganggap dirinya benar sendiri. Kita baca di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya. Kita baca ada 5. Jadi ayat 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggi." Ini orang Farisi ini, dia menganggap orang lain itu orang berdosa, yang benar itu dia sendiri. Ini adalah tipe kedua yang saya temukan ada di gereja. Ya, ada di gereja sehingga setiap kali hatinya menghakimi orang lain itu tidak benar. Dia sendiri yang benar. Dia itu. Dan di firman Tuhan katakan, Tuhan kasih contoh, inilah jenis orang Farisi yang munafik. Ya, kelihatannya dia pergi ibadah, tetapi dia punya hati itu bukan untuk menyembah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi untuk sombong-sombongan. Dia bilang tadi apa? Aku ini, sambil ini ya, angkat tangan tinggi-tinggi, ya, tidak sama dengan orang lain. Wah, mungkin dia lihat itu orang pemungut cukai lagi duduk di belakang sambil menyesal, ya. Aku bukan pezina, bukan orang lalim, bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Ya, berarti orang ini dia merasa apa? Dia merasa benar sendiri.
Ini sikap ini yang dicela habis oleh Tuhan Yesus waktu ia ada di antara orang-orang Farisi. Karena dia lihat ini semua adalah hanya pertunjukan untuk membawa uang ke rumah Tuhan hanya untuk supaya orang melihat, wow, ini paling besar. Ini orang ini dipuji. Tuhan tidak suka yang itu. Kita semua belajar seperti pemungut cukai. Dia katakan apa? Kasihilah aku orang berdosa ini. Kenapa kita harus memiliki sikap hati seperti pemungut cukai dalam arti saat kita menghadap Tuhan? Kita pikir kita benar, tapi Tuhan lihat banyak yang perlu diperbaiki. Jadi kita selalu harus apa? Rendah hati. Kalau dia orang rendah hati akan ditinggikan, akan dibenarkan, tapi orang sombong akan direndahkan. Kita mau dibenarkan Tuhan, diampuni dosa kita, amin. Miliki sikap di mana yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kerendahan hati datang kepada Tuhan. Jangan merasa orang lain itu salah, aku yang benar. Kita belajar. Saya juga sebagai pendeta kadang-kadang kita nggak sadar, kita bilang, oh saya pendeta, saya lebih mengerti firman dari orang lain. Itu sangat berbahaya. Berarti kita mulai menyombongkan diri. Selalu punya sikap rendah hati seperti Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa karena dia rendah hati, Bapa di sorga meninggikan dia di atas segala, sehingga setiap mulut akan mengaku dan setiap lutut akan bertekuk lutut bahwa dia adalah apa? Tuhan. Oleh karena itu belajar supaya kita tidak sampai apa? Ya, agama hanya untuk pertunjukan. Jangan, di sini tidak ada yang namanya saya datang untuk kelihatannya lebih beragama atau lebih rajin atau lebih sabar. Saya datang karena saya mau belajar firman Tuhan. Saya boleh hidup sekarang ini karena kasih dan pengampunan Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita harus mempunyai sikap begitu? Karena tipis sekali beda antara orang sombong sama orang rendah hati. Hanya di dalam hati saja. Bedanya hanya sehelai rambut. Oleh karena itu mulai setiap hari di dalam Tuhan kita bilang, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Saya ini hanya bisa kuat karena Engkau yang menopang saya. Jangan bilang, oh saya kuat, tanpa Engkau pun saya kuat. Jangan. Kita selalu apa? Rendah hati. Amin. Oke, siapa di sini hari ini yang rindu katakan, Tuhan Yesus, saya mau seperti Engkau dan sama seperti, ingat, bukan mau jadi penjahat seperti pemungut cukai, tapi kerendahan hatinya dan dia mau terbuka untuk belajar dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, orang yang ketiga adalah kita baca di Yohanes 3 ayat 3, 4 dan 5. Ingatlah, ini hal-hal penting untuk kita ini. Yesus menjawab, kita sama-sama baca, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini Tuhan Yesus punya perkataan, kalau seseorang tidak lahir baru,
tidak bisa masuk kerajaan sorga. Lihat pun tidak bisa. Ini, dan Tuhan Yesus sampaikan ini kepada satu pribadi yang bernama Nikodemus. Saudara tahu Nikodemus itu orang Farisi, orang Sanhedrin, berarti anggota ulama agama Yahudi pada waktu itu. Ia seorang guru, dan biasanya orang yang punya posisi begini orang pintar dan juga orang yang mungkin cukup berada uang. Dia punya umur tentu sudah lebih dari Tuhan Yesus, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia katakan, dia katakan sesuatu bahwa engkau datang dari Allah. Sesungguhnya Tuhan itu melihat hati dari Nikodemus. Dia datang pada malam hari. Dia ingin mengetahui bagaimana memperoleh hidup yang kekal atau masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan langsung to the point. Nikodemus, kalau seseorang tidak lahir kembali, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu sama ya, kerajaan Allah. Kalau kita bilang kerajaan Inggris, kerajaan Queen Elizabeth, Prince Charles, ya itunya. Jadi agak artinya beda sedikit, tapi ininya sama. Ya, saudara-saudara, saya percaya tidak ada satu dari kita di sini yang tidak mau masuk dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan neraka? Tolong angkat tangan. Saya rasa sangat bodoh ya kalau Tuhan sudah berikan anugerah dan kita memilih ke situ. Tapi kenyataan di luar sana banyak orang. Saya sudah beberapa kali nginjilin beberapa ini waktu penguburannya suaminya. Jadi saya ketemu bekas teman dari suaminya, salah satu bos dari taksi combine. Terus dia datang, terus dia jalan. Saya sudah pernah jalannya kayak gini, kayak Joe Biden begitu, orang ikuti. Terus saya bilang, wow, you kelihatan kayak Joe Biden ya, gagah gitu ya. Memang ganteng orangnya. Terus bicara-bicara, terus saya bilang begini, ya, saya ingin bagi firman Tuhan karena saya kan mau berkhotbah lagi, nunggu mau masuk di ruangan. Terus saya bilang ke dia begini, wow, hidup manusia ini terbatas ya. Kamu sama Teddy kan gak terlalu banyak beda umurnya kan? Saya bilang gitu. Dia bilang, iya memang benar, manusia semua mati. Terus saya tanya dia, kamu kemana kamu akan pergi? Dia bilang, habis mati, habis. Habis mati, habis. Terus saya bilang, enggak. Manusia tubuhnya ya masuk situ, di kuburan itu ya. Tapi rohnya akan menghadap Tuhan pengadilan itu. Dia bilang, itu kepercayaan. Saya tidak percaya. Ya, dia bilang begitu. Saya bilang, it's okay. Kita nanti ketemu aja di sana. Kamu di mana? Atau saya bilang, terserah. Benar nggak? Tiap orang punya pilihan. Saya ingin meminjil kepada dia, tapi dia langsung ini aja. Gitu. Saya bilang, temanmu yang namanya Teddy sudah berangkat lebih dulu. Kamu mungkin berikut. Saya harap dia bertobat. Nah, kita lihat. Kelahiran baru itu adalah syarat yang Tuhan Yesus katakan bahwa engkau harus lahir baru. Lahir baru itu artinya apa, Om Sam? Nikodemus saja nggak ngerti dia. Sehingga dia bilang, apakah saya mesti masuk lagi ke rahim ibu saya sedangkan saya sudah tua? Bukan itu Nikodemus. Yang dimaksudkan adalah lahir dari air dan roh. Artinya ini ya, ada satu pembaharuan di dalam roh kita, dan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan pada waktu itu kita dikuduskan dengan air dalam baptisan atau air firman Tuhan. Disitulah kita mengalami kelahiran baru. Saudara, ini terus terang loh, kalau hanya imigrasi kita tidak bisa masuk ke Australia, ya masih bisa hidup kan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini, kalau Tuhan Yesus katakan engkau tidak lahir baru, engkau tidak masuk, emangnya kita mau argu sama Tuhan? Ya benar kan? Sama imigrasi kita sudah nggak bisa argu. Kirim surat pun dia bilang sorry,
Case closed. Udah tidak ada jalan keluar. Case closed. Saudara-saudara, perlu sekali setiap kita lahir baru. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama, ini kita harus sadar benar-benar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia di dalam hidupmu. Ya, karena saat engkau menerima Tuhan Yesus, engkau menerima Roh Kristus. Roh Kristus tinggal dalam hidupmu. Dan tahu nggak ya, kita harus benar-benar sudah terima itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa Dialah yang membayar dosa kita. Kita semua tidak bisa selamatkan diri kita sendiri, tapi Dia yang selamatkan ini. Oh, orang saya punya kepercayaan. Silakan saudara punya kepercayaan. Apakah kepercayaanmu membawa engkau kepada Tuhan? Tidak ada satupun yang garanti. Hanya kecuali Yesus Kristus yang katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memiliki hidup kekal. Dia akan dibenarkan, dia akan diampuni, dia akan diterima menjadi anak-anak. Saudara, itu penting sekali. Karena kesombongan banyak orang tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia rasa dia cukup benar untuk dengan kebaikannya sendiri. Ada seseorang, Cek satu saya injili, Cek, mari ya terima Tuhan Yesus. Nah, saya tidak pernah bunuh orang, Pak Pendeta. Saya tidak terimakan orang punya duit. Saya tidak pergi ganggu istri orang. Ya, oke, silakan, nggak benar, ya. Tapi saya bilang, Cek pernah bohong nggak? Pernah. Saya bilang itu sudah dosa di film itu. Pernah. Ya, pernah tipu istri? Pernah. Nah, itu banyak sebenarnya. Cuma tidak mau mengakuin saja. Kita semua manusia. Di Roma 2 ayat 3 ayat 23 katakan apa? Semua orang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita harus sadar, kita keadaan sekarang ini karena sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya sebelum mulai Tuhan Yesus kita jadi apa? Saya mungkin ketua geng di Timur, ketua geng pasti. Dari kecil sudah itu saya punya geng yang mungkin suka ini. Ya, saudara-saudara, kita ini. Anyway, tadi saya agak sedih. Tadi ada 2 orang Chinese masuk salah gereja, anak 2 ya. Terus saya lihat orang-orang. Terus dia bilang alamat, dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, sulit sekali. Jadi saya antar mereka pergi gereja yang di sana. Terus dia bilang, saya nggak usah pergi. Kenapa? Ikut kamu aja. Saya bilang, saya bahasa Indonesia. Dia bilang, kalian orang baik-baik, dia bilang gitu. Tadi dia mau balik lagi di sini. Dia bilang, kamu orang baik-baik gitu. Ya, anyway, kalau kita baik, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara-saudara, jadi pentingnya lahir baru itu lebih penting dari semua. Harus. Dan Tuhan Yesus, jikalau seorang tidak lahir baru, dia tidak bisa. Jadi sekarang pertanyaannya, maukah kita percaya dan menerima Dia? Dan satu lagi, banyak orang pikir, oh, lahir baru itu percaya Tuhan Yesus saja. Bertobat, itu yang banyak orang lupa. Bertobat, kalau menerima Tuhan Yesus itu, kalau kita KKR di Timur, saya pernah KKR tanpa mikrofon, bicara 600 orang, saya bilang siapa yang mau terima Tuhan Yesus? 600 semua maju dekat di saya, mau terima Tuhan Yesus. Tapi saya dengar sesudah saya pulang, bertobat enggak? Enggak, masih sama aja.
Benar nggak? Hidupnya masih sama. Yang pukul istri, yang masih mau jual macam-macam penyembahan bersama aja. Semua orang itu mau menerima berkat itu mau, tapi kalau mau bertobat itu yang semua sengaja tidak dengar. Sekarang bertobat itu sangat penting. Bertobat itu artinya merubah cara berpikir kita, hati kita, pasti sikap kita, gaya hidup kita berubah. Tapi harus mulai dari sini. Katakanlah dulu suka benci orang, sekarang apa? Mengasihi. Kalau dulu suka ngomong orang, sekarang apa? Memberkati orang. Amin. Kalau dulu suka cari gara-gara dengan ipar-ipar, sekarang mengasihi mereka. Sekarang dulu kalau ngomong suka nambah sana nambah sini, sekarang harus bertobat. Banyak orang itu perbuatan yang lebih banyak berdasar ketidakpercayaan kita. Ragu tentang siapa Tuhan, ragukan karya penebusan Tuhan Yesus. Itu yang paling besar sebenarnya. Ya, itu banyak orang itu pikir bertobat itu yang dimaksudkan. Petrus baru dia berkatakan bertobatlah itu karena orang Yahudi pada waktu itu tidak menerima Yesus sebagaimana dia adanya. Saya ingin katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, juru selamat kita. Apakah dia benar-benar juru selamat kita? Ya, itu penting. Dia itu adalah Tuhan. Apakah dia Tuhan di dalam hidup kita? Atau kita yang Tuhan sendiri? Enggak, kita harus jujur. Dia adalah Allah penguasa tertinggi. Apakah kita tunduk kepada dia atau kita yang jadi raja sendiri? Ini penting. Pertobatan itu harus setiap hari di dalam hidup kita. Semua amin kan? Amin. Karena setiap hari kita berbuat salah. Pikiran kita, mulut kita bisa salah bukan? Mungkin belum pukul orang, tapi hati kita sudah ingin pukul, itu juga ada. Kita harus bertobat tiap hari. Saya tiap hari kalau datang ke Tuhan, Tuhan kalau ada salah ngomong apa, saya bertobat. Saya bertobat. Kenapa? Kita itu harus tahu bahwa kita manusia ini dalam proses terus baru bisa menjadi benar-benar seperti Tuhan Yesus. Semua kita diproses tiap hari. Ada di sini suami-suami yang nggak pernah bikin salah dengan istri? Pernah nggak? Semua pernah bikin salah ya? Salah ngomong, ngaku aja dah kita semua. Ya, istri-istri nggak pernah bikin salah ya sama suami. Ya, kita semua. Oleh karena itu kita harus belajar untuk bertobat. Siapa yang mau hari ini lahir baru? Siapa? Angkat tangan. Amin. Ya. Enggak loh, kalau enggak diterima saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya sudah bagikan. Saya ini kan hanya sebagai pegawainya Tuhan sampaikan. Ya toh, harus aplikasinya harus diisi benar-benar gitu loh. Jangan asal ngisi nanti ditolak. Benar kan? Saya sudah kasih tahu. Tapi kalau kita ini nggak bisa bikin apa-apa. Oke. Yang keempat ini adalah kita baca waktu Tuhan Yesus beri perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Saya rasa itu di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita tidak usah baca lagi karena kita mungkin sudah dengar. 5 gadis bijak tertidur. 5 gadis bijak yang bodoh juga tertidur. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, ada masanya kita tertidur rohani. Bisa. Ya, meskipun bijak pun tertidur. Tetapi bedanya 5 gadis yang bijak itu mereka masih punya minyak.
Benar, pada waktu dengar kabar bahwa Tuhan mau datang sudah dekat ambang pintu, mereka cepat-cepat nyalakan api mereka. Tetapi 5 gadis bodoh tidak punya minyak lagi dan mau pergi ke toko, sudah malam dan sudah tutup, tidak ada. Nah, ini berbicara apa dalam hidup kita? Ya, berbicara bahwa semua kita itu sebenarnya 5 gadis bodoh itu pun sebenarnya sudah ada di dalam gereja, ada di dalam Tuhan Yesus, sudah loh, sehingga dia menunggu kan, tetapi dia karena tidak datang-datang, dia tertidur. Saudara-saudara, ini yang saya lihat saat ini banyak di negara Barat. Akibat karena macam-macam mereka, banyak orang Barat tertidur rohani. Tapi puji Tuhan, saat ini orang-orang Asia bangkit. Tadi itu ada KKR di situ, jadi ada grup-grup saya ketemu, saya kasih tunjuk mereka di sana. Mereka mau masuk ke sini. Ya, orang Chinese salah satu bangsa yang sedang dipakai Tuhan di akhir ini. Banyak di orang Kristen itu diakui bahwa gereja yang paling bertumbuh paling cepat di Australia ada gereja-gereja Chinese. Bukan lagi Korea, apalagi orang Barat, gereja-gereja Chinese. Satu gereja yang ada namanya Grace Community Church, ya, itu rintis di mana-mana cepat sekali, luar biasa. Dan saya sudah bilang, kalau orang Chinese kalau sudah kenal Tuhan, luar biasa. Mereka punya hati luar biasa, orang Chinese. Dan kita kebanyakan di sini, saya lihat hampir semua 99%, semua 100%. Ada yang ada aja, tapi you're welcome join in dengan Chinese. Ini anak Tuhan. Ya, dan apinya luar biasa. Tuhan pakai orang Chinese yang ada di Indonesia, di Filipina, di Singapura, di mana-mana, luar biasa. Dan di China sendiri sedang bertumbuh dengan luar biasa. Jadi sedang berapi-api. Nah, ini 5 gadis yang ini tertidur, ya, pada waktu bangun dia tidak siapkan minyak. Minyak ini berbicara tentang apa? Kesatu bisa berbicara tentang Roh Kudus. Ya, roh itu sudah padam, tapi pada waktu mau lihat sudah terlambat, nggak ada lagi. Ya, sudah terlalu lama tertidur, sudah tinggalkan Tuhan Yesus terlalu lama. Ya, dan kita harus yang keempat ini, jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai tertidur, bangun lagi, tapi tetap jaga itu hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu. Ingat loh, manusia kalau makin jarak dengan Tuhan makin jauh, makin lama makin gelap. Makin jauh dari Tuhan, minyaknya itu makin lama makin jauh dari Tuhan, makin malas baca firman Tuhan, makin jauh makin malas berdoa, makin jauh makin nggak mau dengar apapun tentang nama Tuhan. Itu hati-hati. Itu berarti kegelapan makin menutupi kita. Jadi jaga, jangan sampai kita tertidur. Kita harus berusaha dan harus utamakan, karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa 5 gadis itu datang ngetok pintu, buka pintu. Kami ada 5 gadis yang ada di dalam nama kita itu dulu ada. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Engkau pergi dari sini karena kami tidak kenal engkau. Wow, kalau kita ketok satu pintu, orang yang pernah kita kenal dan mereka bilang kami tidak kenal engkau, kita sedih bukan? Ini Tuhan yang bilang bahwa aku tidak kenal engkau. Coba bayangkan. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, tinggalkan semua demi
ini. Jangan sampai harta mengikat kita, pekerjaan mengikat kita, kesibukan mengikat kita, Taylor Swift mengikat kita, apa saja. Jangan sampai. Gila, kenapa saya bilang Taylor Swift? Sekarang ini lagi gila-gila di mana-mana. Anak perempuan muda-muda semua bicaranya Taylor Swift. Saudara nggak kenal dia? Nggak usah tahu lah itu. Yang nyanyinya pakai ini segala macam itu. Ya, saya nggak ini ya. Cuma ini lagi di mana-mana. Mereka kalau lihat Taylor Swift itu kayak orang gila, kayak orang kerusupan gitu, saudara. Berteriak-teriak, bajunya, gayanya, satu tiket itu bisa $500. Mama papa harus paksa kasih. Bayangkan itu, ya. Tapi kalau ikut Tuhan, hati-hati. Ingat, Taylor Swift itu satu waktu akan tua dan dia akan berlalu sama seperti Beatles zaman tahun 60-an, datang ke Australia, orang crazy, tapi akhirnya juga satu-satu gone, bukan? Semua akan berlalu, tapi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Pegang siapa sekarang? Yesus. Jangan bodoh kita seperti guys. Saudara-saudara, ini penting sekali, ya. Ini firman Tuhan. Apapun kita harus jaga api rohani. Dan untuk menjaga api rohani itu kita harus bersama-sama. Terus terang, saya katakan, kalau kita mau jalan sendiri, iman itu lama-lama mengecil. Tapi kalau kita kumpul, ada janji sama-sama, saling menguatkan, ada khotbah, pengajaran, kan hidup kan? Jaga loh, itu penting sekali. Jadi ini belajar sungguh-sungguh. Ada pesta, Piri datang sini dulu baru pergi pesta. Ya. Saya kesalahan waktu itu bikin undangan sampai karena bingung, saya bilang jam ini baru ini, mereka bikin undangannya kebalikan. Jadi udah bingung. Jadi saya satu waktu saya menyesal karena seumur hidup saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak pentingkan yang lain. Orang mau sibuk bagaimana, saya akan ikut Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Kita mau apapun utamakan. Ingat, ibadah seminggu saja masih ada orang yang masih malas-malas. Terserah sendiri. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Nggak ada ya? Apa? Mudah-mudahan. Oke. Yang terakhir, ini 5 menit lagi, kita baca Ibrani 6 ayat 6. Ayo kita sama-sama baca. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan bagi anak Allah, bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Di sini konteksnya itu berbicara orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenal Dia, sudah hidup dalam kebaikan Dia, sudah dalam anugerah, yang sudah dipenuhi dengan pengetahuan surgawi, tetapi murtad lagi. Namun murtad lagi itu, ya. Ini orang-orang yang sudah melayani, tapi murtad lagi, itu harus hati-hati. Ya. Ayat ini dikatakan tidak mungkin dibaharui lagi. Ada kisah seorang ibu pendeta, dia gara-gara tidak suka dengan suaminya melayani, dia cari pacar lain dan dia ingin menceraikan suaminya. Dan waktu dia bertemu dengan pendeta senior katakan jangan. Tapi dia sudah mengeraskan hatinya, padahal tahun-tahun sebelumnya penuh dengan pelayanan yang luar biasa. Tapi karena kedagingan, dia mau meninggalkan suami, pelayanan, dan keluarganya untuk ikut dengan orang lain. Ini iblis itu waktu hamba Tuhan yang senior, mungkin saudara tahu namanya ini apa? Yang itu apa? Higgins ya apa? Ya, yang
namanya apa? Nanti saya ini lupa. Ya, dia yang tulis dalam bukunya. Dia lihat iblis itu sedang tergantung di telinga dari ibu pendeta itu waktu Tuhan berikan dia penglihatan, sedang bisik-bisik terus. Jangan ikut suamimu, jangan ikut lagi. Dia sudah terlalu tidak berhasil, dia tidak berbahagia lagi dengan dia. Ini aja, cari orang lain. Iblis ini, akhirnya dia murtad dan benar-benar dia tinggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kalau orang yang demikian, ya dibaharui sekali lagi demikian. Ingat mereka bertobat. Ingat kita bertobat itu pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan kita. Kenapa mereka begitu? Sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Jangan heran bahwa di Amerika banyak pendeta besar-besar yang murtad di depan umum. Mereka, kalau saudara baca di Facebook atau apa Twitternya mereka katakan, we don't wanna follow Jesus anymore. Kenapa? Baru terbuka, banyak yang punya dosa pada waktu terbuka baru malu mereka. Ya, ada yang gay. Beberapa pendeta besar itu gay, homo. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa iblis berusaha untuk mau membutakan mata kita, mau membuat kita murtad, dan dia akan bertepuk tangan saat kita jatuh, kita mundur, ya. Tetapi biarlah di sini kita ini tetap jaga sampai akhir hidup kita. Jadi di sini katakan tetap setia sampai akhir. Tetap setia sampai akhir. Ingat loh, di Matius 24 ayat 13 atau 13 katakan orang-orang yang bertahan sampai akhir yang memperoleh apa? Ya, kemuliaan, ya, mahkota kemuliaan. Kita harus ini, ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita harus bertahan, sama seperti Paulus, menderita pun bertahan sampai akhir. Semua murid kecuali Yudas, semuanya bertahan sampai akhir. Sudah ingat sekarang? Yang pertama, saya ulangi lagi, jangan menjadi orang tidak percaya. Ya, yang tadi kita baca di Wahyu. Yang kedua, jangan menjadi orang yang sombong, yang merasa benar sendiri. Amin. Ketiga, jangan orang yang tidak lahir baru, tetapi minta Tuhan, saya mau bertobat, saya mau terima, saya mau hidup baru, saya mau mengalami roh pembaharuan dalam. Orang kalau nggak lahir baru, saudara, dengar firman Tuhan tuh telinganya sakit. Telinganya sakit. Seorang tentara sebelum pergi perang, dia bilang mamanya suruh dia baca firman Tuhan. Aduh, rasanya jenuh banget, sakit, nggak mau, nolak. Tapi waktu di medan perang karena ketakutan, mamanya titip dia Alkitab, dia baca ayat itu hidup di dalam. Bertobat, waktu dia bertobat sungguh-sungguh, baru ayat ini hidup di dalam hidupnya. Saudara-saudara, yang keempat, jangan sampai tertidur dan jangan sampai kehabisan minyak. Yang kelima, biarlah kita semua tidak ada satupun yang murtad, tetapi setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Saya mau undang Ibu Vicky, datang Ibu Vicky. Ini adalah khotbahmu juga. Saya tahu bahwa Yusuf kadang khotbah, mari datang berdoa. Mari sini Ibu Vicky, berdoa untuk firman Tuhan. Habis itu saya panggil Pak Samuel juga doa untuk persembahan habis ini. Tahu-tahu muncul, jadi saya sangat senang. Ya puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan dibagikan dengan tuntunan Roh Kudus
pimpinan Roh Kudus untuk terus fokus kepada Tuhan Yesus. Dan hanya kuasa Roh-Mu yang terus menjaga kami untuk percaya, tidak bimbang dan ragu. Percaya bahwa Yesus ada. Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah menyatakan diri bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus terus berfirman kepada umat-Mu, gereja-Mu, untuk tetap percaya. Tuhan juga jaga hati kami Tuhan, untuk kami tetap rendah hati, belajar seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa sore ini diingatkan kembali, karena Tuhan Yesus selalu berpesan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kami terus membutuhkan Tuhan dan tidak merasa kehidupan agamawi kami sudah hebat, tapi kami sungguh butuh Tuhan setiap hari, setiap saat. Sungguh Tuhan kami boleh merasakan perlu dibenarkan oleh Tuhan dan tidak merasa benar sendiri. Terima kasih juga Tuhan Kau ingatkan supaya kami semua boleh berjaga-jaga dan berdoa seperti wanita-wanita yang bijaksana. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya minyak kami, lampu pelita kami tidak padam, tapi kami semua berapi-api. Kami semua on fire Tuhan. Terima kasih tuh firman-Mu sudah dibagikan supaya kami tidak lesu, letih lesu, tapi kami rajin bersekutu, berdoa, berfellowship, baik beribadah di gereja, baik life group. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat-Mu di sini juga mempunyai persekutuan di life group. Biarlah mereka tetap on fire. Ya Tuhan, terus ingatkan firman-firman-Mu supaya kami jangan sekali-kali murtad, tapi kami mau terus percaya mengiring Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersaat teduh sejenak, dan biarlah masing-masing meletakkan tangan di dada dan bersyukur Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dan Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan membelai kami. Tuhan mengatakan, hai anak-anakku, aku mengasihimu, sampai kesudahan alam pun aku menyertaimu. Dan biarlah engkau tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang tidak akan kembali sia-sia. Firman yang ditabur ini boleh tumbuh, berkembang, berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Kami melihat kesetiaan anak-anak Tuhan di tempat ini. Sama-sama melayani, sama-sama mengasihi, sama-sama beribadah, sama-sama setia sampai akhir. Diberkatilah semuanya. Dan kami mau bersama-sama berdoa-doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kuasa dan